Halo, selamat datang di channel saya lagi, yaitu Asafio Channel. Channel yang membahas tentang pelajaran IPS dan juga ilmu sosial pada umumnya. Pada kesempatan sebelumnya, jika di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang bagaimana Inggris berkuasa dan juga akhirnya mengakhiri kekuasaan di tahun 1816. Maka pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas berkaitan dengan penguasaan wilayah Hindia Belanda oleh pemerintah kolonial Belanda, yang itu dimulai dari tahun 1816. Di tahun 1816, pemerintah Belanda itu membentuk suatu badan baru yang disebut dengan Komisaris Jenderal, terdiri dari 3 orang, yang itu bernama orang-orangnya itu Elout, kemudian Buskes, dan Van der Capellen. Dewan Jenderal ini itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Pada saat itu Gubernur Jenderalnya dipilih adalah Van der Capellen. Kondisi di negara Belanda saat itu adalah keuangannya itu sudah sangat tipis. Mereka rencananya mau menerapkan prinsip liberal di kawasan Hindia Belanda. Cuma begitu mereka sampai di kawasan Hindia Belanda, mereka itu ragu apakah bisa prinsip-prinsip liberal itu diterapkan di kawasan Hindia Belanda ini. Sementara di negara Belanda sendiri itu kaum konservatif dan kaum liberal masih terus berdebat kira-kira bagaimana cara mengelola tanah jajahan yang tepat untuk wilayah Hindia Belanda saat itu. Akhirnya Van der Capellen itu menerapkan prinsip jalan tengah, jadi yang tujuannya untuk mengakomodasi kelompok konservatif maupun kelompok yang liberal. Prinsip jalan tengah ini kayak apa? Pada intinya itu dengan menerapkan sistem sewa tanah, tetapi juga dengan menghapus peran penguasa tradisional. Tetapi ternyata tindakan yang dia lakukan itu juga akhirnya menimbulkan banyak perlawanan ataupun protes dari orang-orang yang ada di Hindia Belanda, terutama ya para penguasa tradisional tadi yang merasa hak-hak mereka itu semakin dikurangi. Akhirnya Van der Capellen itu dia digantikan oleh tokoh yang namanya Dubus Gisinis. Nanti tulisannya dibaca di bawahnya karena agak susah membacanya. Intinya Dubus ini. Kemudian Dubus ini juga berusaha untuk meningkatkan keuangan negara, keuangan kas seperti itu. Yang caranya dia berusaha untuk meningkatkan hasil ekspor. Tetapi masalahnya hasil ekspor yang dilakukan juga gagal karena memang rakyat di Hindia Belanda saat itu tidak mampu menyediakan barang untuk diekspor. Nah, ditambah lagi dengan adanya perang-perang di tanah jajahan, misalnya perang di Ponorogo, kemudian juga perang yang lain, maka kas di wilayah terutama di Hindia ini semakin kosong, yang kalau nggak segera diisi itu bisa mengakibatkan kerugian besar bagi pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya di Hindia Belanda sendiri dibentuklah di tahun 1826 dibentuk The Javase Bank. Jadi nanti Javase Bank ini merupakan suatu lembaga ekonomi bank seperti itu yang tujuannya untuk kayak nantinya dia sebagai penopang dari sistem tanam paksa itu sendiri. Sementara di tahun 1829 seseorang yang bernama Van de Bosch di Belanda itu membuat suatu usulan supaya dilakukan suatu tanam paksa yang tanaman itu dapat laku dengan harga yang tinggi di pasar dunia seperti itu, dimana tanaman yang diwajibkan ini itu dilakukan dengan cara memanfaatkan kebiasaan kaum pribumi itu sendiri, yaitu dengan cara kerja rodi. Jadi kerja rodi itu memang sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dulu kala. Dan sifat dari tanaman paksa ini wajib dilakukan. Kemudian
kenapa sih kok harus dilakukan tanaman paksa ini? Karena Van den Bosch, bacanya susah. Van den Bosch itu berpikir bahwa daerah jajahan itu fungsinya untuk tempat mengambil keuntungan bagi negara induk. Dalam hal ini Hindia Belanda itu dia harus memberikan keuntungan kepada kerajaan Belanda. Dan kalau boleh diibaratkan, maka Jawa adalah tempat gabus, tempat Nederland itu mengapung. Ingat bahwa di seluruh wilayah Hindia Belanda ini yang menjadi senternya itu adalah Jawa. Dia yang memberikan keuntungan sangat besar bagi kondisi ekonomi Belanda saat itu. Jadi diibaratkan Jawa ini adalah sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin. Dan ide dari Van den Bosch ini akhirnya diterima. Karena akhirnya diterima di tahun 1830 Van den Bosch itu diangkat menjadi gubernur jenderal yang baru. Ketentuan sistem tanam paksa atau disebut juga dengan Kulturstelsel itu ada beberapa hal. Yang pertama, penduduk wajib untuk menyerahkan 1/5 tanahnya untuk tanaman wajib yang ditanam. Yang kedua, tanah yang wajib tadi untuk ditanami tanaman pokok yang akan dijual di tingkat dunia itu bebas dari pajak tanah. Yang ketiga adalah waktu yang diperlukan untuk mengurus atau untuk tanaman wajib ini tidak boleh melebihi dari waktu menanam padi. Karena di Jawa itu kan memang tanaman pokoknya padi, beras. Dan yang keempat, jika hasil tanaman wajib itu diperkirakan melebihi pajak tanah yang harusnya dibayarkan, maka kelebihannya itu dikembalikan lagi kepada rakyat. Kemudian yang berikutnya adalah penduduk yang bukan petani atau yang tidak memiliki lahan seperti itu wajib untuk bekerja di perkebunan milik pemerintah dengan waktu 65 hari dalam 1 tahun. Penduduk dalam melakukan pekerjaan ini itu diawasi oleh penguasa-penguasa pribumi tentu saja, mulai dari kepala desa, bupati. Nah, orang-orang Eropa kedudukannya di mana? Orang-orang Eropa adalah mereka menduduki posisi di level atas yang sifatnya hanya untuk mengetahui atau untuk mengawasi secara umum, melakukan pengawasan secara umum. Jadi yang benar-benar langsung bertemu dengan penduduk, para petani ini adalah para penguasa tradisional. Dalam hal ini adalah kepala desa maupun para bupati. Kalau kita lihat berdasarkan ketentuan tanam paksa tadi yang itu diatur di dalam Lembar Negara tahun 1834 nomor 22, itu kelihatannya baik-baik saja, malah ketentuan Kulturstelsel ini memperhatikan kewajaran nilai kemanusiaan, humanisme. Tetapi masalahnya pemerintah Belanda sendiri itu membuat suatu kayak kebijakan yang namanya kultur prosenten. Intinya misalnya di suatu wilayah itu pemerintah Belanda menetapkan kira-kira berapa banyak jumlah tanaman wajib yang harus disetorkan, misalnya seperti itu. Berapalah, katakanlah 1000 kilogram atau 10.000 kilogram, terserah. Intinya ada standar minimal wajib yang harus disetorkan. Nah, kalau misalnya lebih dari standar minimal yang harus disetorkan, maka baik kepala desa, bupati, intinya penguasa pribumi yang ada di situ, dia akan mendapatkan bonus persen. Semakin tinggi jumlah tanaman wajib yang disetorkan, otomatis bonusnya juga makin besar. Gara-gara ada bonus seperti ini, para penguasa tradisional melakukan berbagai cara supaya produksi tanaman wajib itu menjadi tinggi. Itu kayak gitu. Jadi mulai dari mereka memaksa para petani untuk menanami tanahnya itu dengan tanaman wajib kayak kopi, teh, nila, tebu, kayak gitu. Itu lebih dari 1/5, bahkan lebih dari setengah
tanah setengah luas tanahnya. Kemudian kalau misalnya ada kelebihan hasil yang kalau dihitung-hitung ternyata lebih dari pajak tanah yang harus dibayarkan, itu mereka nggak mengembalikan lagi ke para petani, tapi dipakai untuk diri mereka sendiri. Kemudian kalau yang nggak punya tanah, harusnya kan hanya 65 hari per tahun. Mereka mewajibkan lebih dari 65 hari per tahun, tanpa imbalan yang memadai. Kemudian juga tanah yang kena untuk tanaman wajib tadi, itu kan secara ketentuan harusnya tidak kena pajak, tapi ternyata tetap dikenai pajak. Nah, berbagai hal penyelewengan ini mengakibatkan terjadi bencana kelaparan dan tingkat kematian yang tinggi di Pulau Jawa. Saya ambil contoh misalnya kematian di Demak, kemudian di Grobogan, itu tingkat kematiannya tinggi. Kayak di Grobogan di tahun 1850, itu dari 89.000 penduduk, gara-gara bahaya kelaparan tadi, karena penduduknya itu fokus hanya ngurusi tanaman wajib tadi, hanya tersisa 9.000 orang, misalnya seperti itu. Sementara bagi pemerintah kolonial gimana? Jelas mereka dapat untung besar. Dari tahun 1831 sampai tahun 1870 ternyata dari tahun 1831 hingga 1877, kas dari negara Belanda ini bisa terisi sampai 832 juta gulden. Mereka mulai bisa membangun benteng-benteng pertahanan yang baru. Kemudian mereka juga bisa melunasi utang-utang dari VOC, misalnya VOC yang sebelumnya itu. Tetapi pro dan karena memunculkan penderitaan bagi rakyat di Hindia Belanda, akhirnya sistem Kulturstelsel ini memunculkan pro dan kontra di Belanda sana. Siapakah yang pro dan siapa yang kontra? Pihak yang pro jelas satu adalah kaum konservatif. Kaum konservatif ataupun para pegawai pemerintah, jelas mereka yang sangat diuntungkan dengan adanya sistem Kulturstelsel ini, karena mereka mendapatkan banyak keuntungan dari adanya tanam paksa. Belum lagi dengan para pemegang saham di perusahaan NHM. Ini perusahaan yang didirikan oleh Raja William yang tujuannya untuk memonopoli atau memiliki hak monopoli di dalam sistem tanam paksa tadi. Sementara pihak yang kontra adalah kelompok atau orang-orang yang kasihan terhadap kondisi masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Dan kelompok ini semakin memiliki power saat mereka bisa mendapatkan kemenangan politik di parlemen tahun 1850. Nah, ada orang-orang yang mereka itu membuat suatu karya atau buku untuk mengkritik bagaimana sistem tanam paksa ini merugikan masyarakat. Yang pertama adalah Douwes Dekker atau nama lainnya Multatuli. Dia membuat tulisan yang berjudul Max Havelaar di tahun 1860. Dia mengkritik bagaimana sistem tanam paksa itu merugikan masyarakat petani di Lebak, Banten. Kemudian juga ada karya dari Frans van de Putte yang berjudul Zwicker Contractor. Itu seperti itu. Nah, akhirnya karena kelompok yang kontra dengan sistem tanam paksa ini semakin besar powernya, ditambah lagi dengan adanya Traktat Sumatera tahun 1871. Jadi Traktat Sumatera ini adalah perjanjian antara Inggris dengan Belanda. Belanda diizinkan untuk memperluas wilayahnya sampai Aceh. Kalau sebelumnya kan nggak boleh. Maka Belanda juga harus mengizinkan Inggris supaya intinya Belanda itu harus menerapkan sistem ekonomi liberal supaya pihak swasta di sini bukan hanya dari Belanda tapi juga dari negara-negara lain itu dapat menanamkan modal di tanah Hindia. Nah, karena mulai punya power, akhirnya mulai ada pembaharuan di dalam sistem perekonomian di Hindia.
sistem perekonomiannya, pembaruannya ini contoh di tahun 1870 mulai muncul keluar Undang-Undang Agraria. Isi dari Undang-Undang Agraria ini adalah bahwa mulai ada tanah milik penduduk pribumi dan juga tanah milik pemerintah. Tanah milik pemerintah itu tanah yang itu kayak hutan atau tanah yang tidak dikelola oleh penduduk, seperti itu. Kemudian pemerintah kolonial juga mulai mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. Kemudian yang ketiga, pihak swasta itu dapat menyewa tanah milik pemerintah sampai 75 tahun. Sementara mereka bisa menyewa milik penduduk itu 5 tahun hingga 30 tahun. Seperti itu. Kemudian di tahun yang sama itu juga mulai muncul Undang-Undang Gula. Undang-Undang Gula ini membuat kayak pihak swasta itu bisa membentuk atau membangun pabrik gula yang baru. Setelah sebelumnya pabrik gula ini dimiliki oleh pemerintah saja. Seperti itu. Mulai kapan sistem tanam paksa ini dihapus? Sistem tanam paksa ini dihapus secara perlahan-lahan, jadi tidak langsung serentak. Saya ambil contoh tanam paksa tanaman lada, itu mulai dihapus tahun 1860. Kemudian tanam paksa nila dan teh itu mulai dihapus tahun 1865. Tanam paksa tembakau itu mulai dihapus tahun 1866. Tanam paksa tebu itu mulai dihapus tahun 1878. Tanam paksa kopi itu baru dihapus tahun 1917. Jadi sebelum tahun 1870 dengan adanya Undang-Undang Agraria ini masih ada dua jenis tanaman yang itu dibiarkan tetap dikuasai oleh pemerintah, yaitu tebu dan terutama kopi. Itu seperti itu. Tapi yang lain-lainnya itu sudah mulai dibebaskan dan pihak swasta sudah mulai masuk ke pengelolaan tanaman tersebut. Nah, karena sistemnya sudah mulai berubah menjadi ke ekonomi liberal, karena pihak swasta sudah mulai masuk untuk menanamkan modal, maka era ini juga mulai berkembang menjadi era imperialisme modern, di mana tanah jajahan, dalam hal ini Hindia Belanda, itu memiliki fungsi 3 hal. Yang pertama, tempat untuk mendapatkan bahan mentah. 2, tempat untuk memasarkan barang produk dari Eropa yang dijual ke Hindia Belanda. Dan yang ketiga adalah menyediakan tenaga kerja yang murah. Dengan adanya sistem ekonomi liberal ini, maka usaha perkebunan di Hindia Belanda itu berkembang pesat. Yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah, maka sekarang dikuasai oleh pihak swasta, mulai dari perkebunan karet, kelapa sawit, kemudian teh, kina, kopi, seperti itu. Kemudian hasil tambang juga meningkat. Berbagai hasil bumi yang berkembang dengan pesat ini mengakibatkan pemerintah Hindia Belanda itu juga mulai membangun berbagai sarana infrastruktur. Contoh, misalnya pembangunan jalan kereta api dan juga pembangunan pelabuhan-pelabuhan kayak Tanjung Priok, kemudian Belawan, kemudian juga Teluk Bayur. Tujuannya supaya barang-barang yang dihasilkan di perkebunan atau hasil tambang ini bisa segera dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi supaya sarana transportasi menjadi lancar. Cuma dengan adanya sistem liberal ini akhirnya memunculkan perbudakan. Jadi pada masa itu akhirnya muncul istilah yang namanya Undang-Undang Culi Ordonanti. Undang-undang ini mengatur tentang para kuli-kuli, aturan tentang para kuli, buruh perkebunan seperti itu, dan juga ada aturan ponali sancti. Jadi para buruh yang mencoba melarikan diri dari perkebunan itu mereka akan dikembalikan lagi ke tempat, maksudnya ke perkebunannya itu kayak gitu. Jadi itulah sistem kultur stelsel dan juga sistem ekonomi liberal yang berkembang pada masa itu. Jadi ada plus minusnya. Saksikan saya di video-video yang lain. Sampai jumpa.